Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan bajak laut Akagami di atas kapal mereka yang sedang berlayar di lautan. Ben Beckman tampak tengah memegang koran terbaru. Dia telah membaca berita soal perkembangan aksi dari pasukan revolusi. Strategi untuk menghancurkan kapal-kapal supply berjalan dengan baik sejauh ini, sehingga pihak pemerintah dunia berada dalam masalah besar terkait masalah pangan. Selain itu, gerakan pemberontakan dari warga yang tertindas di berbagai tempat pun semakin banyak terjadi karena orang-orang termotivasi dengan pasukan revolusi sehingga mereka memberanikan diri untuk ikut berjuang. Ben Beckman pun memuji pasukan revolusi karena organisasi itu bermain rapi dan membuat pemerintah dunia kerepotan. Sangs pun menanggapi Ben Beckman dengan bilang itu semua berkat Dragon. Pemimpin dari pasukan revolusi itu terbukti mampu mengatur rencana dengan sangat matang, yang menandakan dia seorang ahli strategi yang berpengalaman dan sangat handal. Selain hebat dalam strategi dan taktik, Dragon juga hebat dalam bertarung. Bila nanti dia mulai turun ke medan pertempuran, maka orang itu akan membawa dampak yang signifikan. Beckman setuju dengan ucapan Sangs karena mereka semua tahu pada masa lalu banyak terdengar kabar soal pertarungan dan kekuatan Dragon sebelum Dragon memutuskan untuk menghilang dari publik dan memimpin pasukan revolusi dari tempat rahasia. Cepat atau lambat, Dragon akan kembali muncul di hadapan publik untuk menuntaskan apa yang telah dia mulai. Ben Beckman kemudian bilang, sekarang pemerintah dunia harus segera mengambil tindakan serius untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh pasukan revolusi. Yasop yang juga mendengar percakapan tersebut menanggapi dengan berkata, itu berarti pemerintah dunia akan segera menggerakkan para kesatria suci karena ini sudah masuk dalam masalah besar. Dia pun bertanya kepada Sangs, apakah menurut Sangs orang itu akan segera bergerak? Orang itu yang dimaksud oleh Yasop tak lain adalah kembaran Sangs yang merupakan kesatria suci. Jadi baik Sangs maupun para kru inti bajak laut Akagami, mereka semua tahu Sangs memiliki saudara kembar. Ini masuk akal karena sebagai seorang Yonko yang memiliki jaringan informasi luas, tak aneh bila ternyata Sangs telah menyelidiki asal-usul dari keluarganya, sehingga dia tahu bahwa dia berasal dari keluarga Vigarland dan memiliki saudara kembar identik di kalangan kesatria suci. Sangs pun menjawab pertanyaan Yasop tadi dengan bilang bahwa mungkin saja saudara kembarnya itu akan bergerak di tengah situasi seperti sekarang ini karena berdasarkan informasi yang ada, orang itu merupakan kesatria suci yang sangat kuat dan punya reputasi yang sangat gemilang. Lakiru yang juga berada di dekat mereka berkata bahwa sampai sekarang dia masih merasa takjub ada anak kembar yang terdiri dari seorang Yonko dan kesatria suci. Menurutnya, kehidupan memang sangat unik. Dia juga bilang kepada Sangs, dalam situasi tertentu pada masa depan nanti, mungkin saja akan ada momen di mana Sangs harus berhadapan dengan kembarannya itu. Sangs pun tersenyum dan menjawab dengan santai bahwa segala sesuatu memang mungkin di dunia ini, karena apa saja bisa terjadi, termasuk bertarung melawan kembarannya sendiri. Pertarungan antara Yonko Sangs dan kembarannya yang merupakan kesatria suci pasti akan sangat mengguncang dunia. Ketika bajak laut Akagami membicarakan soal kembaran Sangs itu, mereka sama sekali belum tahu jika ternyata saudara kembar Sangs yang mereka bicarakan sedang datang ke Pulau Elbaf. Orang itu tidak mendapatkan misi untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh pasukan revolusi, melainkan dia mendapatkan misi penting lain untuk melakukan sesuatu di negeri para raksasa itu. Cerita kemudian beralih ke Elbaf dan memperlihatkan kelompok Luffy yang sedang berkeliling di area sekolah. Di sana Franky bertanya kepada salah satu murid raksasa tentang pohon besar di Elbaf. Murid itu menjawab bahwa pohon tersebut bernama pohon harta karun Adam. Mendengar nama dari pohon itu langsung membuat Franky terkejut. Sebab kayu dari pohon Adam adalah bahan dasar yang dulu Franky gunakan ketika membuat kapal Tosansani. Franky lalu bertanya, apakah dia bisa mendapatkan kayu Adam di Elbaf? Murid raksasa itu pun menjawab, ada tempat di mana kayu Adam dikelola. Namun terdapat regulasi yang cukup ketat terkait pengelolaan kayu Adam sehingga tak bisa sembarangan didapatkan. Jinbe bertanya kepada Franky, memangnya apa yang akan dilakukan jika mendapatkan kayu Adam? Franky lalu bilang dia memiliki ide menarik untuk memodifikasi beberapa bagian dari kapal Tosansani. Dia akan membuat kapal itu menjadi semakin keren dan juga semakin hebat. Seperti yang kita tahu, Franky sudah menghafal semua isi dari cetak biru senjata kuno Pluton. Cetak biru itu sudah dibakar oleh Franky saat di Enies Lobby. Namun Franky sudah menghafal semua isi dari cetak biru Pluton itu. Jadi di Elbaf ini, jika Franky bisa mendapatkan kayu Adam yang sangat banyak, maka dia akan mengaplikasikan desain dari senjata kuno Pluton kepada kapal Tosansani, sehingga persenjataan di kapal bajak laut Tobi Jerami itu akan hampir setara dengan senjata kuno Pluton.
Kemudian diperlihatkan Usopp masih terpukau dengan pemandangan yang dia saksikan di sekitarnya. Sang penembak jitu itu berkata bahwa Elbaf benar-benar negeri yang sangat luar biasa dan dia sangat bersyukur bisa datang ke tempat itu. Meski begitu, tapi ada satu hal yang membuat Usopp sedikit kecewa. Hal itu adalah para raksasa generasi baru rupanya sudah tidak berminat pada pertempuran lagi. Anak-anak di sana tak lagi tertarik untuk menjadi pejuang-pejuang tangguh. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, hal itu dikarenakan pengaruh dari Raja Harald. Sewaktu dia masih hidup, dia membawa pembaharuan di negeri para raksasa itu yang membuat bangsa di sana mulai terbuka dengan perdagangan, bukan lagi dengan peperangan, dan anak-anak kecil di sana pun diajarkan untuk menjalani hidup dengan baik, bukan dengan kekerasan. Para murid pun menanggapi kekecewaan Usopp dengan bilang hidup dengan cara seperti ini justru sangat bagus karena Elbaf menjadi lebih tenang dan damai. Zoro yang juga berada di sana berkata bahwa para bocah raksasa itu sebaiknya tidak terlena dengan ketenangan dan kedamaian saat ini, sebab sepengetahuan Zoro, kedamaian biasanya bersifat sementara. Dari sejak masuk ke Elbaf, Zoro sudah bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang janggal di pulau itu. Walau suasana di sana sangat tenang, tapi seperti ada hawa mengancam yang menyelimuti mereka semua. Ini sesuai dengan catatan dari Louis Arnold yang berkata bahwa jangan berlama-lama di negeri para raksasa itu. Jadi memang ada suatu rahasia tersembunyi yang ada di pulau Elbaf. Para murid di tempat tersebut yang mendengar firasat buruk Zoro itu langsung meminta sang pendekar pedang tersebut untuk tidak menakut-nakuti mereka. Rupanya para anak-anak di sana pun tidak mengetahui soal rahasia kelam di pulau yang mereka tinggali itu. Kemudian cerita berpindah ke kerajaan Kamabaka, tempat di mana pasukan revolusi sedang berada saat ini. Di sana Dragon mendapat laporan bahwa para ksatria suci sudah mulai bergerak untuk menghadapi pasukan revolusi. Telah ada beberapa kapal pasukan revolusi yang mereka hancurkan. Berdasarkan laporan itu, diketahui juga ksatria suci sangat kuat sehingga bukan hal sulit bagi mereka untuk menyerang kapal-kapal milik pasukan revolusi. Tak cuma itu, Bondola yang awalnya berhasil disabotase dan selalu dirusak oleh pasukan revolusi setiap kali pihak pemerintah dunia mengisinya dengan makanan, kini telah diganti dan dikuasai oleh ksatria suci. Berhubung ada ksatria suci di Bondola, maka anggota pasukan revolusi tak lagi bisa mendekat, sebab siapapun yang mendekat akan langsung dikalahkan. Jadi, sementara saudara kembar Shanks dan seorang wanita yang bersamanya dikirim untuk melaksanakan misi di Elbaf, para ksatria suci lain pun sedang bergerak untuk mengurusi masalah dari pasukan revolusi. Koala yang juga mendengar laporan tersebut berkata bahwa keadaan rupanya sudah menjadi kacau. Namun Dragon bilang justru semua sesuai rencana, sebab tujuan Dragon adalah untuk memancing keluar para ksatria suci, dan kini mereka mulai bergerak keluar seperti yang dia harapkan. Dengan begitu, maka Dragon pun tahu sudah saatnya untuk beraksi. Dia dan para komandan revolusi akan mulai bergerak. Ivankov terlihat sangat bersemangat karena setelah sekian lama, akhirnya dia bisa menyaksikan Dragon kembali bertaruh. Kemudian cerita kembali ke Pulau Elbaf. Seperti yang kita tahu, para kru bajak laut Giant Warrior sedang berkumpul bersama dengan Hajrudin dan kawan-kawan untuk menanti Luffy dari tempat Sao. Mereka akan segera menyelenggarakan pesta yang sangat meriah di sana. Namun tiba-tiba terjadi kekacauan di tempat itu. Dua ksatria suci yang ada di Elbaf pun muncul di lokasi Dori, Brogy, dan kawan-kawan. Para ksatria suci ini bisa bergerak dengan cepat menggunakan teknik Soru dan juga bisa berjalan di udara dengan teknik Geppo, sehingga pergerakan mereka sangat lancar walaupun wilayah Elbaf sangat besar. Mereka berdua pun melancarkan berbagai serangan ke arah para raksasa di sana. Hal itu mengakibatkan para raksasa mulai bertumbangan dan keadaan menjadi semakin tidak terkendali. Para raksasa juga mencoba melawan, tapi usaha mereka menjadi sia-sia karena pergerakan dua ksatria suci itu sangat cepat dan serangan-serangan dari mereka pun terbilang sangat kuat. Pada akhirnya, hampir semua raksasa menjadi tumbang. Yang tersisa hanya Dori, Brogy, dan juga Hajrudin. Hajrudin juga terlihat sudah terluka parah dan sangat kesulitan untuk berusaha bertahan. Perlu diingat bahwa Hajrudin memang tidak terlalu kuat, karena dulu saja saat di Colosseum Dressrosa, dia ditumbangkan oleh Luffy hanya dengan satu pukulan. Di antara para raksasa di tempat itu, yang paling bisa diandalkan hanya Dori dan Brogy saja. Namun tetap saja, mereka berdua pun mengalami kesulitan besar. Mereka bertanya, siapa dua orang yang tiba-tiba menyerang itu? Mereka juga sangat penasaran dengan sosok yang terlihat mirip dengan Shanks. Meski memiliki wajah yang mirip dengan si rambut merah itu, Dori dan Brogy tahu dia adalah orang yang berbeda karena aura yang dia pancarkan terasa sangat jahat, berbeda dengan Shanks. Dia juga mempunyai lengan yang lengkap dan tidak memiliki bekas luka di mata kirinya. Dori lalu bertanya kepada Brogy, haruskah mereka menyerang dengan Hakoku? Brogy menjawab, itu tidak akan berhasil karena musuh bisa bergerak dengan sangat cepat, sedangkan Hakoku butuh waktu untuk mengambil ancang-ancang terlebih dahulu. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menyerang dari jarak dekat, meskipun itu juga beresiko.
Pada bagian akhir chapter, Dori dan Brogy maju ke arah musuh. Sementara itu, dua kesatria suci tersebut langsung melompat juga ke arah mereka dan siap untuk saling serang. Seperti yang Zoro peringatkan kepada para bocah raksasa tadi, jangan terlena pada kedamaian, karena kedamaian biasanya hanya bersifat sementara. Dan benar saja, sekarang terbukti kedamaian di Elbaf akan mulai rusak karena ulah dari dua orang kesatria suci. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1135. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.